我毕生功力，不能戒色。重要的，天下没有免费的午餐，这么轻易的就传功和已经是我派掌门，还请这不就是个小门样式的坠炼？那华灵鼎可在？不答应做你们的掌门吗？有我派掌门才能守一是使我娘亲，第二是游历四周。这桌饭菜是你好吃，能不能再做点？棋子堂为我灵派试炼催死之法。拿到的东西，你是要到灵剑山的灵种在什么地方？藏在灵剑山上来说，那接下来，必要的时候我会出手的。Halo guys, welcome back. Kali ini kita bakal melanjutkan dari yang kemarin, di mana kita kembali lagi bertemu dengan Si Jithang dan masuk ke part 4 episode 7 dan 8 untuk Tonghua Si Jithang Says the World Country Power. Di part kali ini kita bakal melihat yang ternyata Si Jithang itu bakal diselamatkan oleh seseorang guys, di mana racun dingin yang ada di dalam tubuhnya Yu Qing itu juga ditekan oleh orang ini. Lalu karena Si Jithang sudah mewarisi kekuatan dari sang gurunya Xiao Yao, dia sekarang menjadi ketua fraksi menggantikan Xiao Yao guys. Kita ingat gurunya meninggalkan faksinya supaya bisa nikah sama istrinya guys. Hayo, pasti udah pada penasaran kan? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya, selamat menonton. Di part sebelumnya, kita sudah mengetahui ternyata tujuan utama Xiao Yao mencari pewaris ilmu-ilmunya itu agar dia bisa menikah dengan istrinya guys. Setelah itu juga Si Jithang yang tidak mau mempunyai bayi dengan Cui Er. Akhirnya Cui Er pun emosi dan menggeser patung dewa yang berada di tempat mereka itu. Yang ternyata ada si Yu Qing yang bersembunyi di balik patung dewa itu guys. Karena terluka, Cui Er pun ingin mengobati Yu Qing. Yu Qing di sini meminta sebuah permintaan untuk menjadi muridnya Si Jithang demi membalaskan dendamnya guys. Dan akhirnya mereka berdua pun bersepakat di mana Cui Er akan menyembuhkannya dan membuat dia menjadi murid Si Jithang. Lalu si Yu Qing berjanji akan mengajarkan Cui Er cara membuat bayi. Tapi saat Cui Er memaksa kembali ingin melahirkan bayi dari Si Jithang, tiba-tiba perutnya Si Jithang mengeluarkan sebuah cahaya merah dan dia merasa sangat kesakitan guys. Melihat tuan mereka yang begitu sakit, Yu Qing dan Cui Er secepatnya membawa Jithang ke kediaman gurunya yaitu Xiao Yao. Xiao Yao di sini berhasil menekan racun dingin yang berada di dalam tubuhnya Yu Qing. Tetapi dia hanya bisa menekan racun itu untuk waktu sementara guys. Jadi mungkin dalam beberapa bulan ke depan lagi mungkin racun itu bakal kambuh. Setelah Jithang bangun, Xiao Yao pun langsung menemuinya. Dan dia sangat bangga karena palu legendaris yang didamba-dambakan oleh semua orang ternyata ada pada muridnya yaitu Jithang. Tetapi Jithang di sini masih agak bingung dengan apa yang terjadi dengannya semalam dan dia pun bertanya kepada sang guru. Xiao Yao pun menjawab sebenarnya ada 3 sumpah yang sama sekali tidak boleh dilanggar saat memberikan metode latihannya guys. Yaitu bangkit kembali, dan bangkit kembali. Mendengar lelucon itu, Jithang pun semakin kesal kepada gurunya, bukannya dikasih tahu malah bercanda dia. Ini guru banyak yang bercanda guys. Tetapi Xiao Yao menjelaskan kalau buku rahasia ketua faksi itu merupakan metode latihan tertinggi. Jadi latihan dibagi menjadi 9 level guys. Dan sebelum dia mencapai ke ranah tingkat 2, Jithang itu harus tetap menjaga perjakaannya dan sama sekali tidak boleh terlalu dekat dengan lawan jenis. Mendengar itu, Jithang mengerti kenapa gurunya sampai sekarang itu masih menjadi perjaka di umur 40 tahun guys. Oh ternyata gitu ya. Dan setelah dia mewariskan teknik-teknik dan ilmunya, dia sekarang bisa menikah. Tetapi Xiao Yao pun mengatakan kalau sebenarnya Si Jithang yang sekarang itu merupakan ketua faksi. Dia juga menjelaskan soal tungku transformasi roh yang berada di tangannya Si Jithang guys.
Jadi, jika pintu ini berdiri di tangan ketua faksi, itu sama saja seperti dunia di dalam genggamannya. Dan warisan ini tidak bisa dibatalkan dan harus dilatih selama 10 hari lamanya, guys. 已经是我派掌门，还请这不就是个小门样式的坠链？那华灵鼎可在？不答应做你们的掌门吗？ 有我派掌门才能狩猎。 Karena dipaksa mewariskan kekuatan Xiao Yao lagi, Cetang pun kembali emosi dan menendang gurunya, guys. Lagian tiap dapat ilmu itu pantangannya aneh-aneh. Tidak lama kemudian, Yu Qing masuk ke kamar gurunya, yaitu untuk memberikan makanan Secitang. Tetapi di sini Cetang bingung karena tiba-tiba Yu Qing memanggilnya seorang guru. Yang ternyata ini semua karena Cui yang sudah menyetujui kalau Yu Qing akan menjadi muridnya Cetang. Main setuju-setuju aja ini cewek. Di sisi lain, sang raja sedang berbicara kepada seseorang misterius. Dia menerima sebuah surat dari pavilion peri untuk sang raja mengawasi daerah sekitar negara dengan seluruh pasukannya. 现在有功法反噬，师傅，小女子同意了，练去。走啦，吃饭饭。 你俩在搞什么？ Dan seseorang misterius itu pun menyuruhnya untuk menemukan palu itu lebih awal dan menyerahkannya ke pavilion Penglai. Karena sang raja terpaksa tunduk dengan para pavilion ini, dia tentu merasa kesal, guys. Jadi dia menuliskan sebuah surat agar si Hongshi menemukan palu dewa bela diri itu dalam waktu kurun 10 hari dan jikalau dia gagal, dirinya bakal dihukum secara militer, guys. Setelah itu, Secitang dan yang lainnya berkumpul untuk makan siang. Cui pun makan dengan lahap karena menurutnya ini adalah makanan yang terenak yang pernah dia makan selama 500 tahun lebih. Dia pun sambil mengantarkan makanan, Yu Qing meminta latihan khusus dari gurunya yaitu Cetang. 不会永远做你违令者，西红柿10日内务必。 Tetapi Cetang sendiri tidak percaya dan menunjukkan kalau dirinya itu cuma seorang peri kentut alias peri paling rendah, guys. Jadi ya, dia tuh sama sekali nggak pantas menjadi gurunya Yu Qing. Tapi di sini Yu Qing bersikeras agar menjadi muridnya Cetang. Karena menurutnya semua orang yang berada di tingkat peri emas Penglai semuanya juga dimulai dari nol alias paling rendah, guys. Jadi dia mendukung Cetang untuk masuk ke daftar emas peri Penglai dan menjadi seorang pejabat dengan posisi tinggi. Dijelaskan juga kalau tingkat peri emas adalah tingkatan tertinggi yang dimana nggak bisa ditandingi oleh orang lain, guys. Sehingga Yu Qing pun tetap yakin kalaupun sekarang Cetang berada di tingkat peri terendah alias peri kentut, tapi suatu saat nanti dia pasti mencapai yang namanya peri emas. Mendengar itu, Cetang pun sampai terharu, guys. Yu Qing juga berkata kalau kultivasi peri itu tidaklah selalu masalah kekuatan, melainkan melatih manusia dan hati, guys. Karena menurutnya banyak sekali praktisi yang lemah itu semua dikarenakan tidak bisa mengendalikan hati dan pikiran. Yang ternyata penyakit es milik Yu Qing itu juga berasal dari dia waktu kecil di mana Yu Qing tidak sengaja memakan sebuah ulat sutra es 1000 tahun di puncak gunung Fusui. Wait, gimana ceritanya sewaktu kecil malah makan ulat ya? Kita mau deketin apalagi pegangnya udah nggak berani, jijik gitu. Ini malah dimakan loh. Jadi setelah dia memakan ulat itu, sampai sekarang Yu Qing harus menggunakan kekuatan peri yang kuat agar bertahan hidup. Dan karena itulah dia selalu berkultivasi sampai ke tingkat peri emas sekarang, guys. Yang ternyata juga Penglai merencanakan untuk menjadikan Yu Qing sebagai ketua muda untuk mengurus asosiasi Cui Sui. Jadi tujuan Yu Qing adalah untuk menjadi lebih kuat dan mengalahkan Penglai serta mengurus asosiasi Cui Sui, guys. Tapi saking banyaknya mengobrol, Cetang tidak sadar kalau Cui menghabiskan semua makanannya. Karena Cui masih lapar, dia pun menyuruh Yu Qing untuk memasak lagi. Mendengar itu, Cetang pun langsung berpikir,
dia mendapatkan seorang koki gratis guys, yaitu Yuqing. Udah gitu enak lagi makanannya. Sehingga dia langsung menyetujui Yuqing menjadi muridnya guys. Mudah sekali ya. Biar bisa makan enak kali ini si Zethang ya. 第二是游历四周，这桌饭菜是你。好吃，能不能再做点儿？小姐姐， Setelah itu, Zethang pun bingung dengan latihan yang dikatakan oleh sang gurunya sebelumnya guys. Karena dia sendiri juga takut kalau tidak diselesaikan dalam 10 hari, dirinya bakal meledak dan auto meninggoy. Tapi tiba-tiba sang guru pun datang dan mengagetkannya. Xiao Yao pun langsung menuju Zethang untuk menjadi ketua faksi roh ke-339. Tapi Zethang gak peduli dan ingin tahu soal metode latihan rahasia yang dia berikan. Yang ternyata teknik latihannya bernama Roh 9 Matahari yang tersembunyi di makam Gunung Linjian guys. Dan latihan ini harus dia selesaikan dalam kurun waktu 10 hari. Konsekuensinya, jikalau semisal Zethang gagal, maka dia bakal meninggoy. Jadi, Xiao Yao menyuruh Zethang untuk segera berangkat ke Gunung Linjian. 拿到的东西，你是要到灵剑山的灵种在什么地方？藏在灵剑山上的。 Karena dia ingin berkeliling seluruh negara Sizhou bersama istrinya. Ini guru mah kocak guys. Dia sebenarnya mau melepas tanggung jawab atas muridnya dengan cara menyuruh muridnya pergi untuk berlatih. Haduh. Di sisi lain, si Hongshi telah menemukan palu legendaris yang berada di tangannya Zethang dan teman-temannya guys. Dia pun secepatnya menyuruh para anak buahnya untuk terus mengawasi mereka. Waduh, ini part kali ini banyakkan bercandanya ya. Memang pada pinter-pinter ini karakter di Tonga 1 ini guys. Zethang pun memanfaatkan Yuqing buat jadi koki gratis. Gurunya juga memanfaatkan Zethang biar dia bisa menikah dan pergi sama istrinya guys. Tapi di sini cukup penasaran sama teknik rahasia Roh 9 Matahari. Sepertinya sih itu merupakan teknik yang cukup kuat ya. Kira-kira gimanakah perjalanan Zethang ke Gunung Linjian? Tapi Mimi yakin karena Zethang bergerak, pastilah si Hongshi yang mengawasinya itu bakal ikut bergerak dan mengincar dirinya guys. Tapi anak buahnya si Hongshi selalu takut kepada Yuqing. Jadi cukup penasaran nih kuatannya mana ya? Si Hongshi apa si Yuqing guys? Coba kalian komen di kolom komentar ya. Mimin tunggu komen kalian. So selesai dulu untuk part 4 Secitang. Ya cukup seru lah buat Tonghua 1 ini banyak bercandaannya guys. 接下来，还在鉴定阁，诺。必要的时候我会出手的。 So update lagi nanti dan pastinya hanya di sini. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di sini Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.